Oke, di video sebelumnya kan kita udah melihat bagaimana cara kita manage kode yang udah kita deploy ke ke instansi EC2 ini ya, dengan menggunakan fitur Remote Explorer yang ada di Visual Studio Code yang memungkinkan kita supaya kita bisa edit kodenya itu dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita bisa edit kode yang ada yang udah kita deploy ke dalam instansi EC2. Jadi sebenarnya selain kita bisa menggunakan Visual Studio Code, kita juga bisa menggunakan salah satu service di AWS yang namanya Cloud9 ya. Jadi di AWS itu dia menyediakan satu buah service Cloud9, di mana service Cloud9 ini dia adalah Cloud IDE ya. Dia semacam editor untuk supaya kita bisa memanage kode kita di EC2 di beberapa service yang di AWS ya. Salah satunya ya EC2. Jadi kita sebenarnya bisa pakai Cloud9. Cloud9 ini dia editor yang base-nya itu bisa dijalankan di browser ya. Jadi cara menggunakannya untuk bisa supaya dari Cloud9 ini kita bisa remote ke instansi EC2 kita yang di sini. Di instansi EC2-nya ini pertama kita mesti install beberapa library dulu ya, yang supaya kita bisa menjalankan Cloud9. Yaitu kita butuh install Node.js sama Python ya, karena untuk menjalankannya itu dia butuh Node.js sama Python. Dari cara installnya kita bisa connect ke instansi EC2-nya. Untuk connect-nya itu Anda bisa menggunakan fitur connect dari instansi EC2 dari sini, atau Anda bisa connect-nya itu dari terminal. Jadi supaya lebih gampang kita bisa connect dari sini saja. Ini Anda bisa connect dari sini, pilih connect, username-nya Ubuntu, kemudian kita pilih connect. Jadi sebenarnya ini dia SSH ke dalam instansinya, cuman dia nggak pakai keeper. Kalau kita dari terminal, kalau kita mau SSH ke instansi EC2-nya itu kan kita butuh keeper ya. Kalau di sini kita nggak butuh keeper. Nah di sini kita udah langsung masuk ke dalam instansi EC2-nya. Nah di sini kita perlu install dulu ya. Kita butuh install Node.js sama Python ya. Karena untuk menjalankan Cloud9 ini kita butuh Node.js sama Python. Jadi kita mesti install dulu. Sudo apt install Node.js dan Python. Jadi kita install dulu. Oke, nah ini dia udah install. Baru kita ke Cloud9. Kita akan mulai bikin environment-nya untuk supaya kita bisa menjalankan Cloud9 di dalam instance EC2 kita ini. Nah, di sini kita bisa kasih namanya editor Laravel block misalnya. Jadi kita kasih namanya editor Laravel block. Ini kita bisa kasih description, itu dia sifatnya optional. Habis itu kita bisa pilih next step. Nah, di sini kita mau bikin Cloud9 kita itu langsung diinstal di dalam EC2 kita yang di sini ya, supaya kita bisa langsung memanage kode yang udah kita deploy ke instance EC2 yang di sini. Jadi berarti opsi yang kita bisa pilih ini, create and run in remote server. Kemudian untuk usernya itu Anda bisa isi usernya Ubuntu. Untuk hostnya ini Anda bisa masukkan IP public dari instance EC2-nya ini, seperti ini. Nah, di sini kita akan connect-nya itu menggunakan port 22. Nah, untuk supaya Cloud9 kita ini bisa terkonek ke instance EC2-nya ini, kita butuh menambahkan SSH key-nya. Kita butuh menambahkan SSH key dari Cloud9 ini ke dalam instance EC2-nya ini, supaya Cloud9 yang di sini itu dia bisa akses ke instance EC2 yang di sini. Jadi cara menambahkannya kita bisa pakai perintah echo. Ini pertama kita copy dulu, copy SSH key-nya, kemudian kita pakai echo key-nya, kita akan tambahkan ke file yang di sini. Kita akan tambahkan ke file authorized key-nya, supaya Cloud9 yang kita yang di sini itu dia bisa connect ke instance ini. Jadi kita butuh tambahkan SSH key-nya, itu kita bisa daftarkannya itu dengan cara SSH authorized key seperti ini. Oke, ini enter. Nah, ini dia udah berhasil tambahkan. Kalau udah berhasil tambahkan, kita bisa kita bisa next step.
kita bisa mulai menjalankan. Nah, ini dia udah berhasil connect. Ini dia udah berhasil connect ke instansi situnya. Setelah berhasil connect, kita bisa create environment-nya untuk supaya kita bisa menjalankan Cloud9 di dalam instance institusi kita. Oke, ini kita bisa pilih next. Ini kita bisa pilih next saja. Nah, ini dia akan mulai melakukan proses instalasi library-library dan package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan Cloud9. Ini kita bisa pilih yes. Atau enter. Ini dia akan melakukan proses instalasi library-library dari Cloud9-nya. Kita bisa tunggu. Jadi dengan menggunakan Cloud9 ini, kita bisa manage kode kita yang ada di instance EC2 ini di mana saja ya, karena dia jalannya kan di browser. Jadi kita nggak perlu install aplikasi editor di komputer kita. Kita bisa manage kode kita yang ada di server itu dari browser mana saja. Jadi enaknya di sana ya. Kalau misalnya pakai Visual Studio Code kan berarti kan kita mesti install Visual Studio Code lagi. Jadi kalau misalnya laptop kita rusak, otomatis kan kita kalau kita mau manage kode kita yang udah di server kan kita mau install dulu ya Visual Studio Code, kemudian kita mau pastikan SSH key-nya itu masih ada ya. Nah, kalau kita pakai Cloud9 itu ya kita modal browser saja, kita tinggal buka browser, kita udah langsung bisa jalankan dan kita bisa rubah kode-kode yang ada di instance di situ kita tanpa harus install lagi ya. Oke, ini kita sambil nunggu dia proses instalasi.
Oke, nah ini proses instalasi Cloud9-nya udah selesai ke dalam instansi situ. Nah, bisa lihat dia udah tampil dan dia udah nampilin kode source code kita yang ada di yang udah kita deploy ke instansi situ kita. Kita nunggu dia selesai. Oke, nah installation completed, jadi udah selesai. Nah udah selesai ya, Anda bisa lihat kita bisa manage kode kita yang ada di yang sebelumnya udah kita deploy ke instance EC2 kita. Jadi misalnya contohnya saya mau rubah, saya mau hapus isi daftar bloknya ini, saya tinggal bisa ke resource, ke view, saya bisa buka post break.php-nya, kemudian saya bisa hapus, kemudian saya save. Nah, yang udah saya save itu akan langsung diaplikasikan di instansi situ, akan terupdate langsung ya di sini. Jadi Anda bisa lihat ini dia jalannya di web browser. Jadi kalau misalnya kita mau manage kodenya lagi ya, kita tinggal dari manajemen konsol AWS-nya, kita buka service Cloud9-nya. Anda bisa lihat ini editor kita posisinya udah tercreate. Kita tinggal bisa open IDE. Jadi kita bisa buka IDE-nya di mana saja dengan hanya modal browser ya. Anda bisa lihat dengan hanya modal browser ya kita bisa langsung manage kode kita yang ada di server tanpa harus install aplikasi editor lagi di laptop Anda. Oke, nah untuk video kali ini sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.